Ternyata Gibran ini, Pak. Kalau publik kan baru-baru aja ngelihat Gibran kaget gitu. Iya. Kalau saya sejak beberapa bulan yang lalu sempat ngobrol dengan Mas Gibran. Oh, kenapa? Pinter ternyata. Kami berdiskusi panjang ya, dan gua surprise juga melihat Mas Gibran. Gue penasaran. Yang Terus lanjut. ya Mas Gibran ini ternyata ya karismanya itu luar biasa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pidato cerdas dari Wakil Presiden kita yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang dimana dalam sejumlah pidato sambutannya Gibran begitu cerdas dalam menyampaikan narasi yang begitu baik, begitu tegas. Tentu saja ada orang-orang yang akan kepanasan melihat pidato Gibran kita ini. Nah, bagaimana pidatonya? Kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Ternyata Gibran ini, Pak. Kalau publik kan baru-baru aja ngelihat Gibran kaget gitu. Iya. Kalau saya sejak beberapa bulan yang lalu sempat ngobrol dengan Mas Gibran. Oh, kenapa? Pinter ternyata. Sebelum pemilihan iya. ya, sebelum Saya pilpres. sempat ngobrol. Ini orang pinter, Pak. Saya pernah nggak sengaja ngobrol waktu kapan ya? Waktu dipanggil Bawaslu ya. Gibran. Kan nunggu tuh ada 3 jam. Iya. Ngobrol dengan Mas Gibran. Wah, ya Allah, Masya Allah, Pak. Ini anak kayak orang yang sekolah politik sampai doktor gitu loh. Coba Anda lihat ya. Tidak penampilan Gibran perdana itu. Iya. Kalau saya itu sudah seperti mirip-mirip dengan pidatonya Prime Minister Singapura, Lee Kuan Yew atau anaknya sekarang yang setiap anniversary kemerdekaan itu kan. Iya. Dia kan yang pidato di parlemen, membahas banyak hal ya kan. Gibran kan kemarin ngomong future challenge, apalagi future advantage, segala macam, iya kan? Itu kan kayak begitu kalau di Singapura tuh, ada yang dia bahasa Inggris, ada yang bisa bahasa Melayu tuh. Lee Kuan Yew dulu ngomong kan, tapi diselipin bahasa Inggris. Persis seperti itu si Gibran ini. Jadi ini anak bukan sembarangan. Betul. Bukan sembarangan. Jadi kami yakin sejak awal tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita tutup rakor pada sore hari ini, saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain
selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil. Bapak Presiden kita memiliki visi untuk meningkatkan perlindungan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor. Jumlah perempuan yang ada di Kabinet Merah Putih itu ada 16. Ada menteri, ada wakil menteri, ada utusan khusus. Dan beliau-beliau ini menempati posisi yang sangat strategis sekali. Menteri Keuangan, Menteri Komdiji, Menteri Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ada lagi Menteri Pariwisata, Menteri Pan-RB. Ini semuanya posisi-posisi yang sangat strategis sekali, dan di situ ada perempuan-perempuan hebat kita. Selain itu, perempuan juga memiliki peran besar kehidupan berkeluarga. Kesehatan keluarga, ujung tombaknya ada di para perempuan. Pendidikan anak, satu penentunya juga para perempuan. Pengelolaan keuangan, perempuan juga berperan besar. Belanjanya di sini saja, Pak. Beli ini sekarang, Pak. Mumpung ada diskon. Perempuan bukan tentunya. Bahkan tidak ada kehidupan baru jika bukan perempuan yang mengandung dan melahirkan. Pemerintah terus berupaya memberikan perlindungan bagi perempuan serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan nasional, baik melalui peningkatan kualitas hidup serta pemberian tambahan gizi untuk anak, ibu hamil, dan menyusui. Kami sering berkunjung ke sekolah-sekolah untuk mengecek persiapan program makan bergizi gratis. Ini tanggapannya luar biasa sekali. Dan yang paling mendukung, paling mensupport program ini adalah para perempuan-perempuan, orang tuanya, ibu-ibunya. Dan kemarin pada waktu pemberian DIPA oleh Pak Presiden, beliau menyampaikan bahwa yang namanya makan bergizi gratis ini sangat strategis sekali, karena meningkatkan perputaran uang mencapai 8 miliar per desa per tahun. Ini luar biasa sekali, Bro. Bahkan sebelum dilantik pun itu tiap hari orang-orang nanya, ini kapan Mas makan siang gratisnya? Belum dilantik. Tapi tahun depan insya Allah ini akan berjalan, dan saya mohon para sahabat Pak untuk ikut mengawal program ini. Lalu ada pendampingan dan pemberian akses modal, salah satunya PNM Mekar, pinjaman modal bunga rendah. Nasabahnya 21,2 juta perempuan. Dana yang disalurkan 283 T. Ini yang menarik, PNM Mekar ini NPL-nya sangat rendah sekali. Artinya ibu-ibu, para perempuan pengusaha ini sangat tertib, sangat disiplin, sehingga kredit macetnya sangat sedikit sekali.
Ini luar biasa sekali program PNN Mokarim. Sekali lagi Bapak Ibu, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah membutuhkan peran dan kontribusi seluruh komponen bangsa. Sehingga saya sangat mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Fatayat NU, seperti penanganan stunting, pencegahan kanker serviks, penguatan koperasi Yasmin, pembentukan LKP 3A tadi yang sudah disebutkan disebutkan Bu Ketua. Ada juga Garfa, Garda Fatayat NU. Terima kasih sahabat-sahabat Fatayat NU. Terakhir saya titip, mohon Fatayat NU juga dapat menjadi shelter yang nyaman untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik, mental, dan seksual yang kadang terlambat. Mas Gibran, kenapa Mas Gibran? Ya saya pun menyaksikan. Kita anggap nih, saya sampaikan 3 keunggulan Mas Gibran ya. Yang pertama, dia bangun Solo, UMKM. Dia bangun masyarakat Solo, SDM meningkat. Dia bangun Solo dengan begitu luar biasa. Masyarakat sejahtera. Yang kedua, infrastruktur dia bangun, dia perhatikan sekali. Yang ketiga, dia berhasil menjadikan Solo sebagai kota toleransi. Padahal Solo itu adalah dulu kota merah loh, kota anti intoleransi. Banyak sekali pesantren dan kelompok-kelompok radikal hidup di sana. Kiri ya? Enggak, bukan kiri, kanan, ekstrim kanan. Kelompok radikal berdiri di sana. Bahkan saya ingat betul, ada 2 saya kombinasikan. Dulu ketika zaman bukan Mas Gibran, ada tragedi soal kayak semacam salib begitu ya di kota Solo. Tiba-tiba itu dibongkar. Pada saat Mas Gibran, setiap perayaan besar beragama itu dirayakan dengan yang sama, besarnya sama, tidak peduli jumlah penduduknya berapa. Inilah kesetaraan yang kita dorong, itu kan Indonesia kesetaraan kan. Nah itu kan nggak pernah diomongkan. Dan ketika ada demo yang pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok kanan, Mas Gibran mengatakan apa? Loh, saya sebagai pemimpin, kalian silakan menyampaikan pendapat, tapi ini tetap berjalan. Ya. Jangan sampai karena beda pendapat, karena beda pilihan politik, lalu kemudian kita terpecah, saling hujat, saling baku hantam, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Beda pilihan itu wajar, beda pendapat itu lumrah. Justru itu yang mewarnai demokrasi kita. Justru itu yang mendewasakan demokrasi kita. Pemahaman ini yang harus terus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah tadi beberapa pidato dari Wakil Presiden kita, Gibran Rakabuming Raka. Kita lihat sama-sama dan dengarkan bahwa ketika Gibran ini berbicara sangat baik, caranya menyampaikan pesan dapat dimengerti, bahwa tegas dalam menyampaikan narasinya. Tentu saja ada orang-orang yang kepanasan akan melihat pidato ini. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat? Saya rasa sahabat juga setuju mengenai cara berbicara Pak Gibran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.